Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya. Siapa lagi kalau bukan Ilham, atau nama panggil saya itu Rizky Ilham Maulana. Oke teman-teman, yoi. Ya, saya di sini akan membahas tentang Islam Education Historical Perspective, Origin and Foundation by Reza Arzban. Langsung saja ke materi ya teman-teman. Materi yang pertama yaitu epistemologi Islam, teman-teman. Pengetahuan dalam Islam secara tajam terbagi menjadi ketuhanan dan duniawi. Pengetahuan ilahi adalah hadir dan hanya diakses oleh Nabi melalui wahyu, sedangkan duniawi adalah diperoleh dengan cara skolastik. Upaya untuk mengungkap pengertian ilmu dalam Islam harus dapat mendalami konsep ilmu pengetahuan duniawi dibandingkan dengan yang ilahi, dan cara perolehan pengetahuan dapat menyebabkan peran yang berbeda untuk orang terpelajar dibandingkan orang awam. Tipologi ilmu dalam Islam membagi keseluruhan pengetahuan manusia menjadi dua kategori, yaitu teman-teman yaitu ilmu-ilmu filosofis dan ilmu-ilmu tradisional konvensional. Yang selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivis pengetahuan. Menurut pendekatan konstruktivis, setiap kebenaran yang dapat dicapai secara manusiawi dapat ditemukan dalam teks yang diwahyukan atau dapat diekstrapolasi secara logis. Lanjut ya teman-teman. Selanjutnya itu pendekatan kalami teologis untuk pengetahuan. Pendekatan kalami terhadap pengetahuan adalah salah satu pendekatan yang paling diakui dalam Islam dalam domain pengetahuan. Pendekatan kalami menggunakan metodologis dialektis. Pendekatan kalami dibesarkan pada metodologis dialektis. Pendekatan kalami didasarkan pada prinsip-prinsip teologis Islam yang juga masuk ke ranah filsafat Islam, teman-teman. Lanjut, yang selanjutnya itu pendekatan filosofis untuk pengetahuan. Filsafat terutama membahas gagasan kebahagiaan manusia atau sa'adah dengan cara-cara untuk mencapainya sebagai tujuan utama bagi individu dan masyarakat. Filsafat Islam tentang pengetahuan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan secara luas tercermin dalam literatur Islam, dari filsafat hingga logika dan psikologi, berfungsi sebagai salah satu disiplin utama bagi para filsuf muslim dalam upaya untuk jalan menuju kebahagiaan dan kemakmuran. Begitu ya teman-teman. Lanjut, yang selanjutnya itu pendekatan mistik teofis untuk pengetahuan dengan kehadiran pengetahuan iluminasionis terhadap pengetahuan adalah pendekatan mistik di mana gagasan pengetahuan dengan kehadiran merupakan konsep kunci. Hairi mendefinisikan pengetahuan dengan kehadiran sebagai jenis pengetahuan yang memiliki semua hubungan dalam kerangka dirinya sendiri. Lanjut, yang selanjutnya itu teman-teman, pendekatan institusionalisasi pendidikan Islam. Apa maksudnya? Ya, maksudnya ini saya akan coba menjelaskan. Pendidikan Muslim berakar dan berkembang dari sistem pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Tradisi pendidikan peradaban termasuk meninggalkan jejak permanen pada sistem pendidikan Muslim. Muhammadi dan Kain mencatat bahwa ketika Iran ditaklukkan oleh Islam, sudah ada lembaga pendidikan yang didirikan untuk anak-anak maktab atau kutab. Ditambahkan sebagai lembaga pembelajaran Al-Quran. Kutab merupakan kelanjutan dari sekolah rumah swasta yang merupakan tradisi yang mapan di kalangan keluarga bangsawan di Iran dan beberapa negara lain. Kutab informal hanya mengajarkan Al-Quran dan jarang karya sastra sederhana. Kutab formal memiliki kurikulum yang cukup berkembang yang terbagi menjadi pengetahuan teoritis
dan keterampilan praktis. Selanjutnya yaitu masjid sebagai lembaga awal pendidikan Islam. Masjid adalah salah satu lembaga terpenting bagi umat Islam, teman-teman, yang memiliki banyak tujuan, mulai dari ibadah hingga pendidikan, dari latihan militer hingga kelas literasi dan pameran seni. Masjid banyak digunakan untuk tujuan pendidikan di seluruh dunia muslim. Masjid juga berperan penting dalam perkembangan lembaga pendidikan Islam yang mandiri, yaitu madrasah. Selanjutnya teman-teman, pembentukan institusi pendidikan muslim. Komplek masjidkan atau asrama berfungsi sebagai tempat tinggal para siswa. Selama 10 abad, kegiatan pendidikan masjid mengkhususkan diri dalam berbagai cabang ilmu-ilmu Islam, migrasi guru dan siswa, serta pertukaran ide dan spesialis menjadi bagian dari tradisi skolastik dan ilmiah. Selanjutnya teman-teman, tentang madrasah muslim, institusi pendidikan par excellence. Menurut Maksidi, madrasah adalah lembaga pembelajaran muslim berkeunggulan. Dengan demikian, ini adalah perkembangan alami dari dunia dari dua institusi sebagai sebelumnya, atau maksudnya dari dua institusi sebelumnya, masjid yang berperan sebagai perguruan tinggi hukum dan kan di dekatnya sebagai tempat tinggal mahasiswa hukum yang hadir. Lembaga pertama yang disebut madrasah sudah ada sejak abad ke-10 Masehi. Madrasah mendominasi pembelajaran di Timur Tengah Islam, seperti halnya universitas di barat saat ini, teman-teman. Ya, terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, pasti ada salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Tutup kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.